Selanjutnya kita akan membahas sebuah soal atau sebuah eh, model pertidaksamaan, yaitu sebuah angkutan umum paling banyak dapat memuat 48 penumpang. Tarif untuk pelajar adalah 1.500 dan tarif untuk penumpang umum adalah 3.000. Dan penghasilan dalam satu perjalanan itu tidak lebih dari 90.000. Nah, jadi kita akan membuat suatu sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan kasus tersebut. Yang pertama kita harus misalkan terlebih dahulu ya. Di sini kan ada dua variabel, yaitu variabel penumpang pelajar. Nah, penumpang pelajar ini kita misalkan dengan P, kemudian penumpang umum kita misalkan dengan Q. Nah, tentu saja P dan Q ini kan ada nilainya, berarti P itu tidak boleh atau harus lebih besar dari 0. Q juga begitu, harus lebih besar dari 0. Ini mengartikan apa? Bahwa P dan Q itu nilainya tidak 0 ya. Kemudian kita ke ketentuan yang selanjutnya, yaitu ini, dapat memuat 48 penumpang. Berarti penumpangnya kan ada penumpang pelajar dan ada penumpang umum, sehingga P dan Q ditambah Q itu harus sama dengan atau paling banyak adalah 48. Selanjutnya kita tarifnya adalah 1.500. Nah, 1.500 ini adalah tarif untuk pelajar, di mana pelajar disimbolkan dengan P, dan tarif untuk umum adalah Q, sehingga 1.500 P ditambah dengan 3.000 Q itu hasilnya tidak boleh lebih dari 90.000. Nah, jadi ini adalah sistem pertidaksamaannya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu ya. Jadi 1.500 P ditambah dengan 3.000 Q kurang dari 90.000 ini bisa disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi dengan angka yang bisa membagi semuanya. Nah, Anda bisa membagi satu-satu, misalkan dibagi 100 dulu ya, dicoretin nolnya 22. Kemudian dari sini kan masih ada 15, 30 dan 900. Misalkan ini dibagi 15 semuanya. Jadi ini tinggal 1, yang 30 dibagi 15 tinggal 2, dan yang 900 dibagi 15 itu berapa? 60 ya. Nah, jadi kita bisa tulis ini persamaan yang lebih sederhana, yaitu P ditambah dengan Q kurang dari sama dengan 60 ya. Nah, jadi karena kita sudah memperoleh pertidaksamaan ini, maka hasil sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah yang ini ya. Atau kita tulis saja dengan ringkas, P ditambah dengan Q kurang dari sama dengan 48, dan P plus ini 2 ya, 2Q itu kurang dari sama dengan 60. Jadi ini adalah sistem pertidaksamaan yang mewakili kasus tersebut ya. Nah, selanjutnya ada kasus yang kedua. Jadi ini sistem pertidaksamaan tentang seorang pengusaha roti membuat roti jenis A menggunakan 20 gram tepung dan 10 gram mentega, serta membuat roti jenis B menggunakan 15 gram tepung dan 10 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah 5 kg tepung dan 4 kg mentega. Nah, sementara roti A itu yang dijual dengan harga Rp5.000, sementara roti B itu dijual dengan harga Rp4.500. Jadi kita akan membuat model matematika dari pertidaksamaan ini ya. Nah,
Kalau yang ini kita harus membuat tabel terlebih dahulu karena variabelnya selain konstantanya terdiri dari tepung, mentega, dan juga harga ya. Jadi kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Yang pertama kita kan punya dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Jadi kita tulis di sini roti A, ini adalah roti yang B. Kemudian tepung kita tulis di sini. Yang selanjutnya adalah menteganya. Nah, masing-masing kita tulis angka yang ada. Misalnya tepung A itu membutuhkan berapa gram. Nah, tepung A membutuhkan 20 gram. Jadi kita tulis dulu 20. Sementara roti A menggunakan 10 gram mentega. Jadi menteganya pakai 10 gram. Sementara untuk membuat roti B menggunakan 15 gram tepung dan menggunakan 10 gram mentega. Nah, kemudian kita tulis bahan yang tersedia berapa? Nah, yang tersedia adalah yang bagian tepung ini tersediakan 5 kg. Jadi satuannya harus kita samakan dulu dalam bentuk gram ya. Jadi 5 kg itu kan sama dengan 5000 gram. Sementara untuk menteganya tersedia 4000 gram. Nah, kalau sudah membuat tabel seperti ini, kita harus menyisir satu-satu. Nilai A atau roti A dan B ini kan otomatis ada barangnya. Artinya A itu pasti lebih besar dari 0. B juga lebih besar dari 0 ya. Sementara itu kita tulis dulu yang pertama. Untuk yang pertidaksamaan tepung berarti 20A ya ditambah itu yang ini ya. Nah, 15B itu kurang dari sama dengan 5000. Nah, kemudian kenapa kok kurang dari sama dengan 5000, kok nggak lebih dari? Ini kan karena dia harus dijual dengan harga 5000. Artinya harganya harus tidak boleh lebih dari 5000 ya. Jadi 20A plus 15B itu kurang dari sama dengan 5000. Sementara untuk yang mentega berarti 10A ditambah dengan 10B itu kurang dari sama dengan 4500. Nah, setelah itu kita buat fungsi tujuannya, yaitu fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 5000A ditambah dengan 4500B. Nah, ini adalah model matematika dari fungsi pertidaksamaan. Nah, hasilnya ini ya, yaitu A harus lebih besar sama dengan 0, B harus lebih besar sama dengan 0, di mana 2A plus 15B kurang dari sama dengan 5000, 10A plus 10B kurang dari sama dengan 4500, serta fungsi tujuannya adalah f x, y sama dengan 5000A plus 4500B. Oke, selanjutnya kasus yang terakhir. Nah, ini sedikit agak tricky dan agak panjang ya. Jadi selain melihat fungsi kendalanya, kita nanti akan tahu berapa sih modal matematika program agar diperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi model ini bisa memprediksi suatu
suatu proses produksi agar dia bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita kerjakan dulu aja. Misalnya, jadi seorang penjahit itu membuat 2 jenis pakaian ya. Ada pakaian untuk anak-anak ya. Ada pakaian untuk dewasa. Nah, masing-masing ini mempunyai ketentuan yang istilahnya pakem-pakem yang dibuat agar proses produksi itu bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, waktu dan harga yang ditentukan ya. Oke. Nah, pakaian anak itu memerlukan waktu 1 jam untuk tahap pemotongan, setengah jam untuk tahap pengobrasan, 1,5 jam untuk tahap penjahitan. Sedangkan untuk pakaian dewasa dia memerlukan 1,5 jam untuk tahap pemotongan, 1 jam untuk pengobrasan, dan 2,5 jam untuk tahap penjahitan ya. Nah, sementara penjahit tersebut hanya memiliki waktu untuk mengerjakan pesanan itu selama harus 20 jam untuk pemotongan. Totalnya pokoknya motongnya harus 20 jam, nggak boleh lebih gitu ya. 15 jam untuk ngobras, 40 jam untuk menjahit. Nah, jadi kita akan membuat model matematika dari pertidaksamaan linear tersebut. Caranya adalah kita beri simbol dulu deh. Kan ada 2 pakaian nih, yaitu ada pakaian anak-anak, ada pakaian dewasa. Nah, untuk anak-anak ini kita beri simbol X, sementara untuk pakaian dewasa kita kasih simbol Y. Nah, setelah itu kita bikin tabelnya. Tabelnya apa saja yang harus dibikin ya? Kan ada 3 nih. Nah, yang pertama, pakaiannya dulu ada 2. Ada pakaian anak-anak yaitu X, pakaian dewasa yaitu Y, gitu. Nah, sementara dalam setiap prosesnya ini ada proses memotong ya. Nah, kemudian proses mengobras, dan yang terakhir adalah proses menjahit. Nah, sekarang kita letakkan masing-masing ketentuan jamnya. Untuk potongan anak-anak atau pakaian anak-anak, motongnya memerlukan waktu 1 jam. Kita tulis 1 di sini. Kemudian untuk ngobrasnya perlu waktu setengah jam. Kita tulis 0,5. Kemudian untuk menjahitnya perlu waktu 1,5 jam. Kita tulis 1,5. Sementara untuk pakaian dewasa, motongnya perlu waktu berapa ini? 1,5 jam, berarti 1,5. Untuk tahap pengobrasan butuh waktu 1 jam, sementara untuk penjahitan butuh 2,5 jam. Nah, setelah itu masing-masing kan punya batas. Motongnya harus sekian jam, ngobrasnya sekian jam, jahitnya sekian jam. Berarti ini kita tulis batasnya dulu. Batasnya adalah untuk potong tidak boleh lebih dari 20 jam atau harus 20 jam. Kemudian 15 untuk ngobras dan 40 jam untuk menjahit ya. Nah, dari ketentuan ini kita uraikan dulu 1 per 1. X otomatis kan pakaiannya ya. Pakaiannya ini kan tidak boleh 0 ya, berarti harus lebih besar sama dengan 0 maksud saya. X berarti itu adalah lebih besar sama dengan 0. Sementara Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulis ketentuannya yang pertama, yaitu 1x ditambah dengan 1,5y itu kurang dari sama dengan 20. Artinya kan waktunya tidak boleh lebih dari 20 jam. Agar apa? Agar diperoleh ini keuntungan yang sebesar-besarnya. Artinya kan dalam suatu produksi agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya berarti dia tidak boleh melebihi
ketentuan jam yang sudah ditentukan ya. Nah, untuk yang kedua berarti X-nya adalah 0,5X ditambah dengan 1Y kurang dari sama dengan 15. Nah, yang selanjutnya untuk yang menjahit berarti 1,5X ditambah dengan 2,5Y kurang dari sama dengan 40. Oke, sekarang sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal satu, yaitu fungsi tujuannya, yaitu f x, y sama dengan berapa sih keuntungan bersih pakaian anak? 15.000 dan untuk yang dewasa adalah 30.000. Jadi 15.000 untuk pakaian anak-anak ditambah dengan 30.000 untuk pakaian dewasa. Jadi fungsi tujuan ini adalah fungsi yang harus dipenuhi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ya.